Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Ida Sari selaku Kepala Lembaga Kelompok Pemain Kartika Sari. Yang saya hormati Bunda Suharyati selaku pendidik di Kelompok Pemain Kartika Sari. Langsung saja ya Bunda. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat bertemu secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja seperti yang sudah kita bahas di grup guru, monggo langsung dibuka Google Classroom-nya saja. Nah, baik Bunda, ini saya tampilkan secara uh, menyeluruh terlebih dahulu, terkait dengan uh, pembelajaran berbasis online, yaitu terkait dengan perkembangan motorik anak. Untuk yang pertama, kita buka di si putih terlebih dahulu. Di sini ada beberapa materi tadi ya yang akan saya sampaikan. Dan ini kita awali dari materi si putih dulu. Ini adalah tampilan dari uh, Canva berisi simulasi pengembangan aspek motorik kognitif anak usia dini. Ini di skip saja ya Bunda ya. Saya rasa sudah kenal dengan saya. Langsung saja ini kita menuju ke cerita sebagai awalan yaitu terkait kelinci. Kenapa saya pilih kelinci? Karena kita akan membahas tentang motorik kognitif anak usia dini. Pada awal pembelajaran kita dapat memberikan cerita tentang si putih, yaitu seekor kelinci yang berwarna putih. Nanti kita bisa mengajak anak-anak untuk mengikuti gerakan kelinci seperti melompat, berjinjit, atau mungkin nanti kita menanyakan tentang berbagai macam warna kelinci. Nah, di sini ada cerita tentang kelinci. Dalam visualnya ada gambar kelinci sedang melompat, kemudian juga ada kelinci sedang berjalan, berdialog bersama burung, kemudian kelinci menemukan makanannya. Nah, di sini juga ada ekspresinya, Bunda. Nanti kita dapat melihat bagaimana ekspresi dari anak-anak setelah mendengar cerita dari kita. Nah, seperti ini. Ini hanya cerita singkat sebagai pembuka pada kegiatan bermain kita. Nah, untuk selanjutnya, sebentar ya Bunda, ada maaf, ikomah. Jadi untuk selanjutnya, yaitu kita akan eh, menuju ke materi yang selanjutnya, yaitu membuat APE sederhana. APE itu apa, Bunda? APE itu adalah alat permainan edukatif. Nah, APE sendiri itu tidak hanya dapat kita beli dari toko saja, Bunda. Tetapi sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita dapat memberikan alternatif yang lain, yaitu melalui barang-barang bekas ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita, yaitu sering kita sebut dengan loose part. Loose part itu yaitu barang bekas atau bahan alam. Seperti yang sudah kita sering gunakan, yaitu kita dapat menggunakan tutup bekas, tutup botol ya.
Karena kan kita sering mengkonsumsi air mineral ya. Jadi itu nanti bisa kita gunakan untuk pembuatan APE sederhana. Nah, kemudian di sini saya membuat rangkaian APE sederhana. APE ini bertujuan untuk menstimulasi perkembangan motorik dan kognitif anak. Misalnya dengan eh, tutup botol tadi, kita dapat mengajak anak untuk mengembangkan motorik kasarnya melalui membuka atau menutup tutup botol ini. Melalui kegiatan membuka, menutup, nanti anak akan menguatkan eh, kekuatan dari otot jari tangan. Sehingga anak juga akan terlatih untuk konsentrasi, yaitu antara mata, tangan, otot, itu akan membentuk motorik dan kognitif anak. Kognitif anaknya apa? Anak akan memutar tutup botol sambil kita simulasi warnanya apa, bentuknya apa, seperti itu. Kemudian kita akan lihat sekilas ya untuk eh, pembuatan APE-nya. Kita kembali lagi ke Google Classroom-nya. Ya. Yang kedua, kita akan melihat pembuatan APE sederhana yang sudah saya dokumentasikan dalam bentuk video. Secara singkat saja. Nah, ini bahan-bahannya itu adalah dari barang bekas yang ada di sekitar kita, Bunda. Ada kardus, kertas lipat, lem, stik es krim, kalender bekas, gunting, cutter, dan spidol. Ini dapat ditemukan di sekitar kita, nggih. Nah, barang-barangnya adalah seperti ini. Mari kita lihat bersama-sama untuk pembuatannya. Sangat mudah, Bunda, tidak memerlukan waktu yang lama. Hanya memerlukan sekitar mungkin ya 1 sampai 2 jam lah untuk pembuatannya.
Nah, dapat kita lihat di sini ya Bunda. Jadi untuk pengimplementasikan di sekolah itu pada murid, ini dapat membantu menstimulasi anak untuk mengenal warna, mengenal bentuk, kemudian melatih kekuatan otot juga dalam menancapkan dan mencabut dari stik es krim tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk indikator ini kan dapat kita sesuaikan. Jadi tadi dapat kita kembangkan kognitif anak melalui kegiatan mengelompokkan benda dengan mengurutkan berdasarkan bentuk. Kita bisa melakukan dialog terlebih dahulu, bentuknya apa saja. Tadi kan kita lihat ada bentuk segitiga, segi empat, lingkaran, seperti itu. Kemudian kognitif selanjutnya anak dapat mengurutkan berdasarkan warna. Ada berapa warna? Ada warna apa saja? Nah, itu kita stimulasi terus agar anak paham bahwa, oh ini toh warna merah, oh ini warna kuning, ini warna hijau. Seperti itu, Bunda. Nah, itu tadi, Bunda. Jadi untuk indikator itu dapat menyesuaikan. Misalnya, kita kan tadi sudah mengawetkan kertas dan kardus tersebut ya, APE yang untuk alatnya itu dengan menggunakan laban. Nanti dapat kita ganti dengan menggunakan misalnya kita kasih angka, kita kasih gambar gitu. Nanti bisa digunakan secara berulang dan tidak hanya digunakan untuk satu kali pertemuan saja, Bunda. Kemudian untuk penggunaannya sendiri eh, sudah saya eh, praktekkan di kelas saya. Untuk dokumentasinya seperti ini, Bunda. Oke, kita langsung saja ya. Maaf, Bunda, ada kesalahan dalam pemutaran. Maaf untuk implementasi di kelas saya adalah ini, Bunda. Nah, dapat kita lihat anak-anak terlihat sangat antusias karena di situ saya menggunakan benda eh, apa namanya yang sejenis. Misalnya bentuk segitiga itu saya membawa gambar potongan semangka yang berbentuk segitiga, kemudian pizza yang berbentuk segitiga, dan untuk bentuk yang bulat itu saya membawa gambar eh, roda, kemudian ada lagi cookies. Kemudian untuk yang gambar segi empat itu saya membawa ada gambar papan tulis, ada gambar laptop, seperti itu. Jadi anak-anak eh, dapat melihat gambar, mempunyai gambaran bahwa segitiga itu contohnya seperti apa, lingkaran itu seperti apa, segi empat itu seperti apa. Seperti itu, Bunda. Dan terlihat di sini bahwa mereka sangat antusias sekali dalam mengelompokkan benda, mengelompokkan eh, berdasarkan bentuk, berdasarkan warna.
Nah, pada bagian ini ada beberapa anak yang eh, seolah-olah menjadi pendidik, menjadi guru. Jadi dia bertanya ke teman-temannya, teman-teman ini warna apa? Gitu. Dengan adanya dialog eh, dua arah, anak akan mengembangkan imajinasinya. Dia menjadi seolah-olah seorang guru, dia mengembangkan kemampuan bahasanya, seninya juga ada. Dia dengan menunjukkan eh, bakatnya, kemudian sosial emosionalnya juga dapat. Dia menunjukkan interaksi bersama dengan teman-temannya, seperti itu, Bunda. Oke, saya rasa cukup untuk videonya ya. Kita lanjutkan lagi ke kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan motorik anak. Ini saya sudah ada salah satu contoh, yaitu dengan kegiatan menggunting. Akan tetapi, peralatan yang digunakan itu karena merupakan benda tajam gunting, jadi harus benar-benar diawasi. Bukan berarti anak tidak boleh bermain gunting, tetapi perlu pengawasan dari orang tua. Kalau dalam eh, di kelas, dalam hal ini adalah kita sebagai pendidik. Kemudian untuk kegiatan yang lain, kegiatan yang lain seperti kegiatan ini, meronce. Meronce bangun geometri. Anak dapat mengenal bentuk, mengenal warna, melatih kesabaran melalui kegiatan meronce. Kemudian untuk perkembangan motoriknya, perkembangan kognitifnya, itu juga akan terstimulasi dari kegiatan ini. Sosial emosionalnya juga karena ini merupakan kegiatan berkelompok ya. Jadi interaksi antara anak yang satu dengan anak yang lain akan menimbulkan eh, keinginan untuk berbagi, untuk bergantian, untuk bersabar, itu semakin besar, Bunda. Untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan bermain Play-Doh. Kegiatan bermain Play-Doh itu selain untuk mengembangkan kemampuan seni anak melalui hasil karya yang dihasilkan, dengan memilin, memijat, itu akan meningkatkan kemampuan motorik anak. Kekuatan otot tangan itu akan semakin meningkat, sehingga nanti dalam jenjang berikutnya, TK maupun SD, itu anak akan melakukan kegiatan menulis dengan tidak terlalu sering istirahat atau tidak terlalu sering mengeluh capek karena dari awal dari usia kelompok bermain sudah distimulasi secara optimal. Nah, silakan kita lihat. Nah, ini adalah contoh dari bermain Play-Doh. Anak memutar, diawali dengan memilin, memicit, memutar, menggulung. Biasanya kita sering menggunakan dengan lagu ya Bunda, karena anak akan sering, misal dipijit-pijit, Play-Doh-nya dipijit-pijit, nah seperti itu. Nah, itu akan membangkitkan keinginan anak untuk mengeksplor apa itu plastisin, apa itu Play-Doh, seperti itu Bunda. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kegiatan mencapit pom-pom. Mencapit pom-pom ini juga dapat meningkatkan kemampuan motorik kognitif anak melalui anak mengelompokkan berdasarkan warna. Kemudian kita menggunakannya adalah pencapit pinset. Juga masa terang.
Untuk pinset yang digunakan adalah pinset yang terbuat dari plastik. Itu memang tidak terlalu berbahaya, tetapi ketika anak bermain pom-pom itu memang harus diawasi karena sering kan namanya anak-anak ya akan mengganggu temannya, akan menggunakan pencapit pom-pom itu tidak sesuai dengan fungsinya, seperti itu Bunda. Tetapi dengan kita mengawasi, insya Allah akan kemampuan anak dalam mengembangkan motorik, mengembangkan kognitif, itu akan secara maksimal, Bunda. Kemudian untuk kegiatannya tadi sudah kita selesaikan semuanya. Dan dalam asesmennya, kita dapat menggunakan asesmen berupa kuis. Misalnya, ini saya bukakan untuk kuis. Kuisnya secara sederhana saja, Bunda. Mengingat dengan anak usia dini ya, anak usia dini itu kan masih belum paham apa itu kuis. Jadi kita pakai pertanyaan yang sederhana saja. Ini saya menggunakan contoh terkait dengan cerita tadi ya, kelinci. Yuk kita coba, kita klik mulai. Nah, di sini ada pertanyaan Bunda, juga ada punya. Kelinci suka makan apa? Nanti kita sampaikan. Kalau yang warna biru ini wortel, warna merah jagung, warna oranye ini tulang, warna hijau ini ikan. Kelinci sukanya makan apa? Nanti anak-anak otomatis akan menyebutkan wortel gitu. Nah, nanti kita klik di wortel ini. Nah, kalau jawabannya benar, nanti kita bisa next. Nah, ke pertanyaan yang berikutnya. Kemudian, bagaimana cara kelinci itu bergerak? Apakah bang warna ungu, berenang warna biru, melompat warna hijau, apa melata yang warna oranye? Nanti kita sebutkan contoh yang terbang itu apa. Maaf, kita tanyakan contoh yang terbang itu apa, contoh berenang itu apa. Kemudian binatang yang melompat, melata itu binatang apa saja. Nanti kita dapat mengeksplor untuk dijadikan asesmen. Karena ini kan sudah eh, masuk ke kuis ya. Jadi nanti dapat kita eksplor pengetahuan anak terkait dengan pemahaman dari apa yang sudah kita sampaikan. Dari cerita awal kita sudah menyampaikan bahwa kelinci itu berjalan, melompat seperti itu. Jadi nanti kita tanyakan bagaimana cara kelinci bergerak. Jika anak-anak menjawab melompat, nah, apakah benar? Nah, nanti kita ajak untuk diskusi jika ada yang salah seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, telinga kelinci bentuknya apa? A, panjang. Maaf, pendek, warna biru. B, panjang, warna merah. Kemudian yang ketiga, pendek sekali, warna oranye. Dan yang keempat, tidak punya telinga yang warna hijau. Nanti anak akan otomatis mengingat-ingat apa tadi ceritanya. Kemudian mengingat-ingat bagaimana dia pernah melihat kelinci. Itu akan mengembangkan imajinasi mereka. Kemudian kita akan bertanya, telinga itu sebelah mana? Berapa telinganya? Nah, itu akan menjadi beberapa bentuk asesmen yang dapat kita lakukan ke anak dalam kegiatan bermain untuk mengembangkan motorik dan kognitifnya. Oke, kita langsung jawab aja ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk kuis. Nah, selanjutnya ini ada yang tidak kalah menarik lagi, yaitu pasangkan dengan pasangannya yang sesuai. Biasanya kita akan membuat itu lembar kerja dengan anak menarik garis. Nah, kita akan membuatnya di papan interaktif seperti ini, Bu. Nah, kemudian ini. Kucing. Kucing makannya apa? Kemudian sapi. Maaf, maaf. Sapi. Kemudian kelinci.
Maaf, maaf, ini saya tertutup. Jagung adalah makanan dari ayam. Ini nanti dapat kita pasangkan sesuai dengan makanannya. Jadi nanti dapat kita tarik garis, dapat kita eh, tanyakan ke anak seperti apa untuk jawabannya. Misal kucing makanannya apa? Sapi, sapi itu makanannya apa? Tapi sayang ya Bunda, ini di gambarnya itu sapi. Sudah ada kepala sapinya di sini. Kemudian untuk kelinci, ini berdasarkan cerita tadi. Kemudian untuk ayam, ayam itu makanannya apa? Seperti itu. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengembangan motorik anak serta kognitif. Itu mari kita sama-sama optimalkan melalui kegiatan ataupun aktivitas yang kita berikan di sekolah sehingga perkembangan dari anak dapat optimal sesuai dengan usianya sehingga di kemudian hari dapat menjadi bekal mereka dalam menuju ke jenjang pendidikan yang berikutnya yang berada di tingkat atas. Kurang lebihnya seperti itu, Bunda. Tetap semangat dalam mendidik putra-putri kita, dalam mendidik anak-anak kita, sehingga eh, melalui tangan-tangan kita nanti akan insya Allah tercipta generasi yang baik, yang soleh, solihah, cerdas, berakhlak tentunya. Mau itu menjadi apapun nanti, pekerjaan apapun, insya Allah jika kita ikhlas, kita ridho memberikan ilmu kita, akan bermanfaat untuk anak-anak. Sekian dari saya, Bunda. Eh, Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.